Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi bab 2, yakni tentang perubahan sosial dan globalisasi. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, di sini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di sini poin A ada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial di sini yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, kedua materi ini akan Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, di sini ada pengertian perubahan sosial. Nah, bahwasanya menurut Kingsley Davis dalam Sujono Sukanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, maksudnya ketika terjadi perubahan kebudayaan, maka akan diikuti dengan perubahan sosial. Karena perubahan sosial sendiri tadi dikatakan bahwasanya merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Lanjut ke poin kedua, yakni tentang bentuk perubahan sosial budaya. Jadi, bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada banyak. Nah, di sini poin A ada perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang kecil pengaruhnya. Nah, maksudnya merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Nah, maksudnya perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Seperti contoh, misalnya kita pernah memotong rambut dengan gaya yang sedang ngetren pada tahun ini gitu misalnya. Ketika kita mengikuti gaya rambut yang sedang ngetren tersebut, apakah terjadi perubahan dengan gaya rambut kita pada tahun lalu? Juga apakah setiap orang itu mengikuti gaya rambut yang sedang ngetren? Pasti tidak kan? Nah, jadi kenapa perubahan ini disebut dengan perubahan yang pengaruhnya kecil? Karena perubahan ini hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat atau sebagian orang saja. Dan perubahan ini pun tidak membawa perubahan yang mendasar pada bidang kehidupan. Jadi, perubahan ini disebut dengan perubahan yang pengaruhnya kecil. Yang kedua, ada perubahan yang besar pengaruhnya. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Salah satu contoh dari perubahan yang pengaruhnya besar adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi ini membawa pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang di dalam kehidupan masyarakat. Yang mana industrialisasi ini merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, di mana proses industrialisasi ini dapat ditemukan di masyarakat kota maupun di desa dalam bentuk pembangunan pabrik untuk kepentingan industri sebagai proses dari industrialisasi. Poin B ada perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Yang mana perubahan ini sudah pasti dikehendaki dan diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.
Nah, pihak-pihak yang menghendaki perubahan ini disebut agent of change. Contoh dari perubahan yang direncanakan salah satunya adalah pembangunan jalan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kondisi jalan di Indonesia itu sangat berbeda-beda. Ada jalan yang sudah tertata dengan baik dan ada juga yang belum tertata dengan baik atau belum beraspal. Nah, jalan tersebut kan berfungsi sebagai jalan penghubung antar daerah di dalam provinsi. Jalan penghubung tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Nah, jadi pembangunan jalan tersebut direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau tadi yang bisa disebut dengan agent of change. Jadi, agent of change di sini bisa dikategorikan pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat yang berperan dalam merencanakan perubahan. Yang kedua, ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Nah, perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contoh dari perubahan yang tidak direncanakan salah satunya adalah terjadinya bencana alam, baik itu bencana banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, hal itu pasti akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Nah, bencana alam tersebut menjadi bagian dari perubahan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh masyarakat. Poin C, ada perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Salah satu contoh dari perubahan lambat di sini bisa dilihat perubahan mata pencaharian. Nah, pada zaman masyarakat primitif, bahwasanya masyarakat itu bermata pencahariannya berburu dan meramu. Sekarang sudah berevolusi menjadi masyarakat industri yang bekerja di pabrik-pabrik dan mendirikan banyak industri-industri tekstil dan sebagainya. Yang kedua, ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh dari perubahan cepat atau revolusi salah satunya ada proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang merupakan contoh dari revolusi yang momentumnya sangat tepat. Poin D atau poin yang terakhir di sini ada perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama atau asli masih terlihat dan tidak hilang. Contoh dari akulturasi sendiri ada pencampuran budaya Jawa dan budaya Islam. Nah, pencampuran budaya Jawa dan budaya Islam di sini terlihat dalam berbagai bangunan. Misalnya pada bangunan masjid-masjid di wilayah Indonesia, salah satunya ada Masjid Demak. Nah, itu merupakan hasil akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Islam tanpa menghilangkan budaya asli. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk budaya baru, sementara budaya asli tidak tampak. Lalu yang terakhir di sini ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran atau perembesan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain, atau dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain.